Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-barakatuh. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ilmu hayatul iman wa imadul Islam. Wa man ta'allama ilman atamma ajra wa man 'allama wa 'amila 'allamallahu ma lam yakun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang kita hormati dan kita muliakan pimpinan Majelis Taklim Bulanan Nur Fadilah, Ibu Haja Asya, mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir dan batin dapat terus melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh pendahulu kita yang melaksanakan acara pengajian bulanan Nur Fadilah. Mudah-mudahan semua anggota tetap aktif, jangan sampai pimpinannya ganti berubah, ya Bu. Siapapun yang akan menjadi pemimpin kita, mari kita ikuti dengan benar dan kita sama-sama saling tolong. Wabil khusus tentunya pimpinan Masjid Syahir, Bunda Sita Hulu Jamaah, para pimpinan Majelis Taklim yang tergabung dalam Majelis Taklim Nur Fadilah yang hari ini sudah hadir beserta jamaah. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang saya mohon duluan di sini. Kebetulan hari ini saya harus juga acara pengajian bulanan di daerah Malioboro. Ada yang gue, saya juga di sana sudah lama sekali. Alhamdulillah masih dapat membantu ibu di sana pengajian. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pengajian bulanan seperti ini adalah hal yang sangat istimewa. Betul apa tidak? Kalau kita ngaji di tempat sendiri, kan orang kita aja ya. Tapi karena adanya gabungan bulanan dari utusan Majelis Taklim yang tahun dulu sebelumnya kita 40 bulanan, sekarang 50 kurang. Insya Allah yang masih ada tetap aktif karena persaudaraan kita akan terjalin untuk selamanya. Amin. Dimulai dari yang pertama, pimpinannya adalah Ibu Ustazah Haja Saodah Muhammad Bakti Haji Muhammad, ya. Beliaulah yang memprakarsai adanya pengajian bulanan. Alhamdulillah bergabunglah orang-orang yang Majelis Taklim yang ada di Kota Sari, yang ada di Mangunjaya, yang ada di daerah-daerah lainnya. Tapi rupanya lama-kelamaan berubah. Tadi saya bilang sama pimpinan, kalau memang udah capek ikutin saya, gantilah pemimpin maksud saja. Mungkin berbosan dede lagi, ya Bu. Silahkan diganti. Banyak ustazah lain yang lebih istimewa kepada saya. Silahkan demi kemajuan bersama. Ya. Tapi kalau memang ibu-ibu masih berkenan untuk saya isi bulanan, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan yang sudah berjalan tetap berjalan selama. Dan sebelum kita mulai, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk para pendahulu kita mengadakan acara pengajian bulanan Nur Fadilah. Terlain tentunya pengacara utama Bapak Kiai Haji Muhammad, kemudian anaknya Ibu Haja Saodah, melanjutkan dengan Ibu Haja Sania, melanjutkan Ibu Haja Umroh, dan lain sebagainya. Banyak sekali pimpinan Majelis Taklim yang bergabung di Majelis Taklim Nur Fadilah. Mudah-mudahan yang sudah tiada diterima amalnya, yang punya semua kesalahannya akan dirodong menjadi jannah, yang masih ada diberikan kekuatan lahir dan batin dapat melanjutkan perjuangan orang tua kita yang ada. Ala hadirin
wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina la ilaha yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah akan memasuki bulan Zulhijjah. Ya Bu, sekarang sudah tanggal 20 bulan Zulhijjah. 10 hari lagi kita masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah termasuk salah satu bulan yang mempunyai makna istimewa. Di mana bulan Zulhijjah itu umat Islam mempunyai kewajiban melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Bulan lain nggak ada. Ibadah haji istimewa. Waktunya tertentu di bulan Zulhijjah. Tempatnya tertentu hanya ada di kota suci Mekah. Ya. Berapa tahun yang lalu ada orang-orang Islam dari negara-negara lain, bahkan masih zaman para sahabat. Mereka berupaya bagaimana kalau Ka'bah kita pindahin ke kampung kita, supaya orang Islam hajinya ke kampung kita. Tidak bisa, itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat Islam melaksanakan ibadah haji tidak ada yang bisa di tempat lain selain di kota suci Mekah. Dan pusatnya adalah di Ka'bah Baitullah. Kan dari sanalah ada Masjidil Haram, di sana tempat berkumpulnya umat manusia ketika melaksanakan ibadah haji. Setelah kita pulang dari Arafah, kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah dan hanya di Masjidil Haram. Lalu bagaimana dengan di Madinah? Di Madinah tanah jasadnya yang benar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di Madinah itu tempat kita berziarah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga udah banyak orang-orang Islam dari negara lain yang pengen pindahin, Bu. Masa Nabi dikubur di Madinah, pindahin ke kampung kita. Ada cerita suatu saat ada seorang utusan dari negara mana, dia tinggal di Madinah, nginepnya di tempat penginapan yang gak jauh dari Masjid Nabawi. Orang itu punya tugas dari negaranya, suruh ngegali semuanya supaya sampai ke tempat makamnya. Jadi dari tempat dia nginep itu, tiap malam dia korek-korek di tanah, tapi berbulan-bulan dia usahain. Ternyata Allah tidak ridho, begitu sudah menjelang masuk ke makam Rasul, ketahuan yang tadinya lambat dari Rasul, ternyata Allah berikan ketahuan kepada orang yang ada di sini. Ini kenapa ada obat? Itu dari jalan dan tempat orang yang mati. Di sinilah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW jasadnya hanya bisa ditanam di kota Madinah. Karena ibadah haji dilaksanakan di kota suci Mekah, ya. Yang mulai Masjidil Haram, yang kita Arafah, dari Madinah, semua adanya di tanah suci. Kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sudah ada di sana dalam rangka melaksanakan ibadah haji, keluarga kita, teman-teman kita, semuanya mudah-mudahan diberikan sehat, diberikan panjang umur, diberikan kekuatan lahir dan batin, dapat melaksanakan semua rangkaian manasik haji dari yang rukun, wajib dan sunnahnya dengan sempurna, sehingga hajinya diterima oleh Allah dan mendapat pahala haji yang mabrur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wal walidayna. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sungguhnya orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah. Kita semua mengucapkan demikian ya. Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tidak ada zat yang bisa kita sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma istaqamu kata Allah. Ucapan ini istiqomah, tetap dalam hatinya sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi kata Allah? Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan menurunkan kepada mereka orang yang telah berupaya mengucapkan kalimat Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah dalam hatinya. Dia laksanakan semua perintah Allah yang ikhlas lillahi ta'ala tanpa ada yang lain-lain selain ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan turunkan kepada mereka para malaikat, malaikat-malaikat utusan Allah. Mereka datang kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Apa tujuan malaikat datang memberitahu Allah takhafu, jangan takut. Yakinlah bahwa Allah itu ada dekat. Yakinlah dengan ibadah kita kepada Allah menjadikan manfaat kita sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau suatu ketika kita dapat musibah, kembalikan kepada Allah. Jangan mengatakan ya Allah sayang sama saya, terus sekarang saya bekerja. Tapi yang namanya ujian itu pasti ada kepada Allah, pada umat Allah, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita terima dengan hati yang ikhlas, kita terima dengan penuh bergerak kepada Allah. Insya Allah semua ada jalan keluarnya. Dan uji dengan kesusahan keluarga kita sampai ada yang gabung. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita diuji harta kita hilang dan sebagainya. Kita yakin suatu saat Allah akan berganti. Itulah tanda kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunkan para malaikat bisa bergembira kepada kita. Tatanazzalu 'alaihimul malaikat alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan kamu susah. Wa abshiru bil jannah, Allah akan siapkan kegembiraan. Imam Allah siapkan surga. Amin ya rabbal alamin. Allati kuntum tu'adun, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sekalian yang saudara, dengan lahirnya bulan-bulan yang sudah Allah tetapkan dalam satu tahun ada 12 bulan. Tapi ada 3 bulan yang istimewa. Di antaranya 3 bulan itu adalah kesimpulan Allah menjadi manfaat luar biasa kepada kita. Dalam 3 bulan itu orang dekat 10 hari yang membawa keberuntungan kepada kita. Yang pertama adalah bulan oh ya, dimulai dari Ramadan. Bulan Ramadan lewati 2 bulan yang lalu. Bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah wajib puasa selama 1 bulan. Bolehkah semua ibu puasa? Ibu muda tentang puasa apa? Nah, kalau mau masuk bulan, mari kita selesaikan ya Bu ya. Besok di bulan Dzulhijjah ada kesunatan istimewa untuk kita puasa. Yang masih punya hutang puasa Ramadan, mari kita untuk puasa kita. Kan kalau saya niat puasa kodok dan tidak cukup puasa kodok saja. Ya Allah, saya masih punya hutang puasa kodok bulan Ramadan. Hari ini saya akan puasanya puasa kodok, pahala dapat 2. Kodok kita diterima oleh Allah, sunnah bulan Dzulhijjah.
keluarga, orang miskin, yang banyak, sekolah gak dibayarin. Ini baru kita bayarin dia upah, bisa kita dia yakin, insya Allah. Itu namanya cinta tanpa pernah. Mudah-mudahan dia punya yang tahu, dia dari manfaat dunia. Ketika dia dewasa punya bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa, kita yang bantu dia yang berpahala. Amin ya. Jadi kewajiban haji kita hanya satu kali dalam seumur hidup. Kalau memang Allah berikan jalan, ada yang dua kali, tiga kali, yang kedua dan selanjutnya adalah sunnah. Yang pertama aja kita jalan adalah wajib. Maka ketika kita berangkat haji yang pertama, dianjurkan upah yang benar-benar termasuk punya kecuali pada laksanakan yang sempurna. Wajibnya juga demikian, sunat-sunatnya juga demikian, sehingga harapan kita ibadah haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam bulan haji ada salah satu kewajiban yang menjadi sunat akadah kita juga ialah melaksanakan kurban berupa binatang ternak, dari kambing, sapi dan lainnya. Kalau kambing hanya untuk 1 orang, sapi bisa untuk 7 orang, kerbau bisa untuk 7 orang. Lalu ketika satu keluarga berkorban 1 sapi, kata bapaknya nanti kita kesukaan rame-rame naik sapi. Enggak Bu ya, yang kita naikin di sana bukan sapi, tapi salah satu apa namanya tentuan Allah berupa kendaraan yang kita tidak tahu berupa apa berupa merek, apa berupa pesawat, apa Allah yang kita tahu. Yang jelas kurban yang kita lakukan menjadikan salah satu ketentuan Allah bagi kendaraan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berapa kali berwajibkan seumur hidup boleh berulang. Tidak ada kewajiban sekali 2 kali. Kalau kita masih ada punya beli, mau ini beli dan insya Allah. Dan bagi bukti bahwa kita adalah orang yang benar-benar menyayangi namanya kepedulian kepada fakir miskin ya. Ada istilah fakir miskin yang jarang berkendali dan bukan dalam berbat bulan mereka apa makan dengan makanan enak. Lalu bagaimana dengan orang yang sedang pergi haji? Apakah di sana berkorban juga? Kalau memang ada rezeki bisa ya. Enggak ya. Namun diwajibkan orang yang pergi haji tamattu yang berkorban adalah banyak dam, membeli seekor kambing dan sebagai dam daripada haji tamattu ya. Ibu sekalian, dengan kurban yang kita
Bagaimana dengan naik otak? Jalannya pucuk-pucuk berapa bulan sampai ke sana. Itu kan dia. Akhirnya dengan izin Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam berangkat membawa istrinya yang bernama Siti Hajar dengan anaknya yang masih kecil bernama Ismail. Setelah berjalan jauh berbulan-bulan sampailah kepada satu tempat yang sekarang kita kenal dengan Tanah Suci Mekah. Di sana ada Ka'bah, tapi nggak ada orang. Ka'bah sendirian, nggak ada manusia, nggak ada binatang, nggak ada air, nggak ada apa-apa. Ketika sampai ke situ, Ibu Siti Hajar bilang, wahai Ibrahim, teganya engkau meninggalkan aku dan anak yang masih baik di sini. Nggak ada apa-apa di sini. Air yang kita bawa dari kampung udah habis, makanan udah nggak ada. Bagaimana kehidupan saya di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab apa-apa. Dia hanya menanggung Allah yang Maha Tahu. Dan sebagai salah satu perintah dari Ibu Siti Sarah, Nabi Ibrahim tidak boleh turun dari kendaraannya, sudah sampai turunin anaknya dan istrinya berangkat lagi. Begitu Ibu Sarah. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan penuh sukacita meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang jauh tidak ada apa. Dengan berbekal ikhlas doa kepada Allah, istrinya juga menerima dengan hati yang ikhlas. Akhirnya berangkat lagi ke tempat kembali kampungnya. Mulai saat itu Ibu Siti Hajar kebingungan, nggak punya apa-apa. Air susunya yang digunakan untuk menyusui Ismail sudah kering karena nggak ada air yang dia minum. Nabi Ismail nangis terus. Lalu apa yang terjadi ketika Nabi Ismail ditaruh di bawah? Dia lari-lari antara sumber mencari air. Ternyata nggak ketemu. Setelah kali sampailah dia kembali ke tempat anaknya dan menjaga kaki anaknya untuk menangis memancarlah air yang kita kenal sekarang dengan air Zam-Zam. Saat itu Ibu Siti Hajar dengan tidak sengaja mengucapkan Sumi Zam-Zam. Kata-kata air Zam-Zam itu artinya ibu. Jadi Ibu Siti Hajar mengajak orang untuk meminum air yang keluar tadi. Padahal nggak ada siapa-siapa. Jangan berbiaya, semuanya nggak ada. Sumi Zam-Zam. Air itu memancar terus, akhirnya menjadi mata air yang luar biasa. Kenyanglah Ibu Nabi Ismail dan Ibu Siti Hajar minum air yang tak kuat. Beberapa hari burung-burung datang melihat bahwa tempat itu ada air. Itu kan ya, burung itu tahu di mana ada air. Setelah burung itu datang, orang-orang datang juga. Para kafilah yang sedang jalan kemana-mana melihat banyak burung di atas bukit. Berarti di situ ada air, mampirlah mereka. Ternyata benar di tempat itu adalah tempat istimewa. Mereka para kafilah akhirnya membangun rumah bertempat tinggal di sini. Lama sampai kurang lebih 7 tahun dan kampung yang besar yang sekarang kita kenal dengan kota suci. Di tengah-tengahnya ada Ka'bah, tempat itulah yang istimewa. Setelah kurang lebih 7 tahun, Nabi Ibrahim merasa rindu dengan anak dan istrinya. Ya Allah, bagaimana suasana Nabi di sini? Apa dia masih hidup? Apa udah mati? Karena nggak ada kabar. Kalau sekarang ibu ditinggal anaknya 2 hari aja udah ngomong, betul nggak? Halo, ada di mana? Halo, lagi yang baik dulu ya. Jangan itu jangan bicara. Surat aja nggak ada, segala-galanya nggak ada. Dan perjalanan jauh seperti itu nggak ada cara untuk menemui. Dengan doa yang tulus kepada Allah, akhirnya Allah memberikan izin kepada Ibrahim alaihissalam untuk menjenguk anak dan istrinya yang sudah dia tinggalkan di sana kurang lebih 7 tahun lalu. Dengan Bismillahirrahmanirrahim berangkat Nabi Ibrahim membawa budaknya menuju tempat yang tujuh. Setelah sampai tempat itu dia bingung, di mana anak saya? Kemarin kan nggak ada apa-apa, nggak ada pohonan, nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Ternyata sekarang di kampung yang besar. Akhirnya dia turun bertanya dengan ditanya, kenalkah dengan Ibu Siti Hajar? Semua orang kenal Ibu Siti Hajar.
suasana. Alhamdulillah. Dia nggak gembira sekali ya, itu sudah ketemu. Malamnya mulai hidup bersama. Dia datang tanggal 6 Zulhijjah, tanggal 7 ada di sini. Malam tanggal 8 ternyata Allah mengujinya. Nabi Ibrahim bermimpi wajib menyembelih. Ini termasuk salah satu tanda dia yang dulu sudah punya anak, karena udah lupa kan. Setelah bangun pagi dia memikir apa benar yang diperintah oleh Allah, apa cuma ya kan saya ya. Akhirnya dengan mimpinya itu dia tahajud benar apa enggak. Ternyata besok malam dia mimpi lagi persis seperti itu. Kamu harus menyembelih Ismail. Paginya bangun ingat lagi. Maka malam tanggal 8 disebut malam tarbiyah, karena malam itu Nabi Ibrahim diantar waktu anak-anak benar pegang saya ini perintah Allah apa. Kemudian malam tanggal 9 malam tarbiyah menjadi suatu mimpi yang kenyataan. Ternyata yang benar itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanggal 9 disebut hari tarbiyah, hari Arafah. Arafah tahu apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah besok malamnya malam tanggal rutin lagi yang ketiga baru menjadikan bukti bahwa tanggal 10 dia harus menyembelih anak. Nah disitulah kita tanggal 10 Zulhijjah kita umat Nabi Muhammad SAW kita kesempatan untuk menyembelih anak. Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya enggak seperti kita memotong korban. Dia hanya tahu dengan Allah. Tapi Nabi Ismail dibisikin. Nabi Ismail diberitahu padanya bahwasanya Allah merintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza. Wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku bermimpi Allah memerintahkan aku untuk menyembelih kamu. Apa pendapat Nabi Ismail? Seorang anak soleh yang sudah Allah pastikan menjadi penerus perjuangan ayahnya sebagai seorang besar. Tidak segan-segan dia menjawab. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati Ismail, satanya ini insyaallah minas. Wahai ayah, kerjakanlah apa yang sudah Allah minta kepada dengan keras hati Nabi Ismail. Insya Allah kita akan menjadi orang yang sabar. Nah dengan jawaban anak ini mantap laksanakan Ibrahim untuk melaksanakan perintah. Akhirnya besok paginya pamit kepada ibunya, pada ibu sendiri. Wahai istriku, tolong salinin baju Ismail, baju yang paling bagus. Itu diminta dia. Untuk apa? Dia akan saya ajak jalan-jalan padahal sebenarnya ini kalau diberitahu dia saya sebenarnya gak bakal dikasih. Saya akan jalan-jalan. Salinin bajunya. Kemudian Nabi Ibrahim membawa kambing dan golok. Ditanya oleh Musa Hajar, apa kamu bawa? Siapa tahu nanti di jalan saya bertemu dengan binatang ternak yang bisa saya sembelih untuk membawa pulang dari rumah. Betul ya. Akhirnya berangkat ke Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tempat yang sekarang dikenal dengan tempat melontar. Apa namanya Bu? Tempat melontar itu orang Aceh. Ya, tempat. Setelah umat Islam yang melaksanakan ibadah melontar umroh dari bulan pertama, 2 dan 3 adanya di kota suci ini. Berangkat ke Nabi Ibrahim dengan anak cucunya. Setelah sampai di sana, tengok gimana ya saya melaksanakan. Anaknya bilang, ayah, kalau nanti kamu akan melaksanakan sembelihan, tolong ikut mama, supaya aku tidak melihat golok yang akan sampai ke leher. Itu kata bapak. Yang kedua, tolong buka baju yang bisa
golongnya ternyata udah tahu. Karena tadi golongnya diasah lagi 2 kali sampai 3 kali golong dan 4. Padahal ada waktu tadi tidak dengan golong terbelah. Golong itu bicara, wahai Ibrahim, aku tidak akan mempandu mereka. Aku diperintah oleh Allah untuk menjaganya istimewa. Ternyata ini Allah memberikan ujian sampai di manakah kesabaran Nabi Ibrahim. Ternyata 3 kali tidak tepat. Wafadaina. Akhirnya Allah berikan ganti dengan seekor kambing yang besar untuk menggantungkan Nabi Ismail. Ganti pada bangun kambing yang potong saja. Dan selanjutnya sampai selesai acara. Disitulah istimewa Ibrahim alaihissalam yang kenal dengan panggilan Khalilullah. Dia adalah kekasihnya Allah. Banyak sekali pekerjaan yang Allah berikan kepadanya, tapi semuanya dia dapat laksanakan dengan ikhlas dengan lillah ta'ala. Akhirnya selesailah semua sudah Allah Subhanahu. Nah, ibu-ibu sekalian, di tempat itulah Nabi Ibrahim melaksanakan pemberian untuk anaknya yang kita kenal dengan tempat batu. Ketika akan dipegang leher Nabi Ismail, datang setan. Hai Ibrahim, kamu kan berapa punya anak buat mati? Itu yang dia uji dia. Diambil batu dilempar sampai ujung. Makanya umat Islam haji bisa kita melakukan 20 kali. Ibrahim pertama berapa waktu juga. Pindah Nabi Ibrahim dari berapa waktu pulang. Di sana begitu lagi digoda lagi sama setan sampai dulu ketiga. Akhirnya setan mengatakan lagi digoda karena terus dilempari batu oleh Nabi Ibrahim. Selesai lagi perjalanan Nabi Ibrahim. Dulu tadi lantaran menyembelih anaknya tidak jadi diganti dengan seekor kambing dan benar apa yang dia katakan. Dia bawa tambang dan golok untuk menyembelih kambing yang dibawa pulang bersama dengan ibu sendiri. Ibu sekalian yang saya hormati, maka dengan perintah daripada laksanakan kurban bagi yang mampu, mari kita laksanakan. Karena kurban istimewa. Rasulullah SAW diperintahkan kepada ibu Siti Aisyah, wahai Aisyah, sembelihlah kurban untuk kamu. Maka setiap kali pisau yang menyembelih itu dengan tetesan darah pertama kena dengan tanah, Allah ampuni semua dosa. Nabi Muhammad SAW. Lalu Ibu Siti Aisyah bertanya, apakah seperti itu untuk saya ada atau semua umat tuh ya? Kata Nabi Muhammad SAW, untuk kamu dan untuk semua umat. Amin ya Rabbal alamin. Dan kalau kita menyembelih korban, kata Rasulullah, setiap tetesan darah pertama dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita melaksanakannya walaupun tidak setiap tahun ya. Rasa 2 tahun sekali. Dan bulan kami 3 juta setengah karena aku setahun dapat itu. Dan habis. Kalau kita tahu 3 juta setengah cepat selesai insya Allah. Kalau kita niat pasti akan dapatlah. Kalau kita berniat ya bagus. Mudah-mudahan yang menjadi jalan yang pada kita dapat mengisi sedekah berupa dan ya, lanjutkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kurban ini adalah suatu hal yang paling istimewa. Nabi kita Muhammad SAW bukan wajib, tapi bagi kita umatnya adalah sunnah akad. Untuk sholat lain atau sholat malam bagi Nabi kita wajib, bagi kita umatnya adalah sunnah. Untuk sholat duha bagi Nabi Muhammad wajib, bagi kita adalah sunnah. Jadi bedanya itu.
kurang lebih